Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1292. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Poi Tianjun, dia menggertakkan giginya. Sosoknya berayun dan dia terbang lurus ke bawah. Xiao Dao dan Ji Tianguang saling memandang dan lalu berkata, "Baiklah, kami akan mempercayai Anda." Wush, mereka semua pun terbang satu persatu. Jika Qin Chen berbicara dengan baik, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi sikap Qin Chen saat ini membuat mereka bertekad. Namun juga ngomong-ngomong, mereka jika tidak melakukannya mereka akan mati, tetapi jika mereka melakukannya akan ada kesempatan untuk bisa hidup lagi. Oleh karena itu mereka pun bersedia untuk mencobanya. "Leluhur pedang, buka peti mati," kata Qin Chen, dia berteriak dengan tajam. Mendengar teriakan Qin Chen, leluhur pedang segera mendesak peti mati perunggu dan tiba-tiba tutup peti mati terbuka, membentur. Dan lalu beberapa orang seperti King Sui Guhua terbang keluar dari peti mati perunggu tersebut. Dan momen berikutnya, beberapa orang seperti Xiao Dao dan yang lainnya langsung memilih beberapa peti mati untuk masuk. Beberapa dari mereka ada yang memilih peti mati Zhuge Rulong. Namun Qin Chen langsung merutkan kening dan berkata, "Kalian pilih peti mati yang lain. Orang-orang ini milik Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Shenshan. Bahkan pemimpin Gunung Dewa Shenshan dan pemimpin Istana Dewa Bintang sudah mati, dan apa yang bisa mereka lakukan?" Mendengar itu beberapa orang terkejut. Orang-orang ini sebenarnya milik Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Shenshan. Tidak heran waktu itu pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Dewa Shenshan begitu memusuhi Qin Chen. "Qin Chen, jangan lupa janjimu." Sebuah raungan terdengar dan momen berikutnya beberapa orang langsung memasuki peti mati perunggu. Dan dalam waktu yang singkat, seluruh wilayah terlarang meletus dengan raungan yang mengejutkan dan kekuatan penindasan yang menakutkan dengan cepat menyebar. Kemudian berikutnya, boom! Segera setelah Xiao Dao dan beberapa orang memasuki peti mati perunggu, peti mati perunggu langsung bersinar dan rune mekar mengukir kekuatan jalan dan reinkarnasi jalan Sansekerta. Gemuruh, banyak rune pelangi ilahi yang mekar mengembangkan warna emas. Langit yang penuh dengan pola Tuhan secara instan berubah menjadi rantai. Itu meledak dan dengan cepat menekan Raja Kegelapan. Napas ini terlalu menakjubkan. Rantai emas ditusuk dan pada saat rantai emas ada rune Dao yang berisi kekuatan jalan yang berubah menjadi aturan Dao. Segera rantai melonjak menyelimuti Raja Kegelapan dalam sekejap dan kekuatan jalan yang luas mekar dengan cahaya berwarna-warni menekan Raja Kegelapan sedikit demi sedikit. Tidak, Raja Kegelapan mencibir dengan dingin. Bagaimana dia mau ditekan? Jika dia ditekan kali ini, maka kali ini dia mungkin akan ditekan selama bertahun-tahun lamanya lagi. Dia juga merasakan kekuatan Xiao Dao dan yang lainnya. Ada kekuatan tingkat supreme yang sudah menjadi tokoh teratas di alam semesta ini. Meskipun dia tidak kenal takut di masa kejayaannya, namun dia bisa dengan mudah ditekan. Tapi sekarang bagaimanapun dia telah ditekan selama bertahun-tahun. Dan basis kultivasinya kurang dari 1-2 tahun ini, dan dia tidak bisa menunjukkan banyak hal. Saat ini peti mati perunggu bersinar bersama-sama dan berubah menjadi mata formasi. "Qin Chen, jangan lupa janjimu." Dalam peti perunggu, Xiao Dao dan yang lainnya meraung dan mengorbankan hidup mereka. "Tidak, mari kita keluar. Qin Chen, biarkan aku keluar. Aku tidak akan pernah ingin menjadi musuhmu lagi. Tolong biarkan kami pergi. Saya hanya seorang seniman bela diri, tidak perlu lagi bagi saya untuk menunggu penindasan di sini," kata Yang Mulia Pancur Bintang, Zhuge Rulong dan juga Yang Mulia Jiuyu. Mereka semua memohon belas kasihan dengan ngeri kepada Qin Chen. Mereka telah ditekan di sini selama 10 tahun dan mereka sangat menderita. Setiap orang menderita setiap hari dan hidup lebih baik daripada kematian. Selain itu mereka juga telah mendengar sebelumnya berita yang menakjubkan, yaitu pemimpin Istana Dewa Bintang dan juga pemimpin Gunung Dewa Shenshan mereka semuanya telah mati.
dan itu masih terkait dengan Qin-Chen. Jika orang lain yang memberitahu berita ini, maka mereka secara alami tidak akan mempercayainya. Tetapi banyak master yang dibebaskan oleh Qin-Chen sekarang semuanya adalah figur Tianjun, dan bahkan ada ahli supreme di antaranya. Ini adalah pria yang kuat jauh di atas level pemimpin Istana Dewa Bintang dan pemimpin Gunung Doushensan mereka. Dan bahkan salah satunya tampaknya adalah pria yang kuat dari keluarga Xiao di dunia kuno. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara omong kosong? Pada saat ini, Yang Mulia Pelacur Bintang terasa sangat putus asa. Dan selama mereka keluar dari masalah ini, mereka tidak akan pernah lagi berani menjadi musuh Qin-Chen. Mereka saat ini berteriak untuk meminta belas kasihan. Ya, ini mengingatkanku, kalian itu benar-benar tidak berguna, kata Qin-Chen. Dia menganggukkan dagunya. Dengan beberapa orang seperti Zhuge Rulong, Pelacur Bintang dan yang lainnya, mereka telah mengkonsumsi banyak asal-usul di dalam tubuh mereka dalam 10 tahun terakhir, dan mereka benar-benar tidak memiliki banyak efek di peti mati perunggu. Ya, itu benar. Ada senior dan orang-orang kuat lainnya di sini. Ini sia-sia bagi kami untuk tetap tinggal di sini dengan basis kultivasi kami. Lebih baik membiarkan saya untuk keluar dan menjadi pelayan Anda. Ya, benar, Qin-Chen. Tidak. Chen Shao, tidak, Tuan Muda. Selama Anda membiarkan saya keluar, saya bersedia untuk menjadi hamba Anda, kata Yang Mulia Pelacur Bintang dan juga Yang Mulia Jiuyu. Ya, saya juga Rulong. Saya memiliki beberapa prestasi di surga. Selama Anda, Chen Shao, Anda bisa membiarkan saya keluar, saya bersedia menjadi anjing Anda, kata Zhuge Rulong. Zhuge Rulong dan keduanya nampak mereka meraung. Mereka nampak menyanjung Qin-Chen. Akan tetapi mendengar semua itu, Qin-Chen mencibir. Menjadi anjing saya? Kamu pikir kamu siapa? Bagaimana anjing saya bisa sepertimu? Senior pedang, lakukanlah, hapus saja beberapa dari mereka secara langsung. Mereka dapat digunakan sebagai makanan untuk formasi besar ini, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan ringan. Tidak, kami bukan limbah, kami bisa digunakan lagi. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu berguna, namun mereka, jika dilenyapkan jalan aturan dan asal-usul mereka, memang dapat diperbaiki. Akan tetapi saat ini mata leluhur pedang kental. Memang formasi besar ini agak rusak. Jika beberapa dari mereka dapat dikorbankan sepenuhnya, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya sumbernya, formasi besar ini setidaknya dapat diperbaiki. Untuk formasi besar yang telah beroperasi selama ratusan juta tahun, energi dari luar itu memang sangat penting. Segera, leluhur pedang pun mendesak formasi besar itu. Kemudian peti mati perunggu bersinar seperti cakram penggilingan dan mulai bergetar, lalu menggiling Zhuge Rulong dan yang lainnya ke sumber formasi. Tidak, beberapa orang seperti Yang Mulia Pelacur Bintang berteriak kesakitan dan menyaksikan tubuh mereka berubah menjadi bubuk dan kemudian masuk ke setiap sudut formasi besar. Adegan ini terlalu menakutkan dan cukup menakutkan. Memperlakukan orang sebagai pupuk dan menyirami formasi besar adalah sesuatu yang bisa dilakukan iblis. Tetapi nampak leluhur pedang sangat santai. Apa ini? Ini hanyalah kecil. Pada zaman kuno, para iblis menyerbu langit penuh dengan formasi besar. Darah mengalir ke sungai dan lebih dari 1 atau 2 ras yang dihancurkan. Dia adalah Papilun Pedang Tongtian. Sudah berapa banyak orang kuat yang keluar untuk berjuang dari Papilun Pedang Tongtian untuk umat manusia. Ada banyak orang mati dan terluka. Dan pemandangan itu 1000 kali lebih menakutkan daripada hari ini. Tidak, itu 10.000 kali lebih menakutkan. Boom, pada saat ini Yang Mulia Pelacur Bintang dan yang lainnya hancur bersamaan. Mereka benar-benar menghilang dengan sebuah teriakan. Melihat formasi besar secara bertahap stabil, Qin-Chen membebaskan hatinya dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba Yang Mulia Api Langit dan yang lainnya langsung dimasukkan ke dalam dunia kacau cakram Gyo Qiankun oleh Qin-Chen. Di tengah sumber kekuatan kekacauan langsung memelihara mereka. Segera setelah itu, Qin-Chen langsung menatapkan tatapannya kepada Raja Kegelapan. Saat ini leluhur naga dan leluhur suci Swadarah nampak bekerja keras untuk menekan Raja Kegelapan. Nah, Qin-Chen bagaimana? Kata leluhur naga, dia meraung. Ya, tidak apa-apa, itu tidak buruk, kata Qin-Chen. Dia mengangguk. Akan tetapi leluhur naga saat ini merasa pada saat ini bahwa
Raja Kegelapan ini memang menakutkan, terutama kekuatan kegelapannya yang hampir tidak bisa dilenyapkan, dan itu berisi kekuatan yang akrab bagi mereka yang sangat menakutkan. Apakah ini kekuatan transenden? Kata leluhur naga dan leluhur suci Siwadarah, keduanya memiliki detak jantung yang berdebar, karena mereka secara kasar merasakannya. Ras asing yang dapat membuat mereka merasa sedikit terkejut dan masuk ke alam semesta ini. Ras gelap biasa tidak apa-apa, dan Raja Kegelapan ini mungkin itu adalah kekuatan transenden. Namun, karena lawan berasal dari alam semesta, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Siwadarah tidak sepenuhnya memahami untuk saat ini. Apakah kekuatan khusus ini adalah kekuatan transenden atau kekuatan khusus yang unik dari ras gelap ini? Jika mereka berdua berada di masa kejayaannya, mereka mungkin dapat mempelajarinya dan mungkin mereka dapat menguasai sesuatu, dan itu mungkin tidak selalu merupakan keadaan transenden. Lagi pula di zaman kuno, kekacauan sangat kuat meskipun dewa dan iblis. Kekacauan mereka adalah yang tertinggi dan satu-satunya puncak tertinggi. Puncak tertinggi jauh lebih kuat daripada puncak tertinggi di era ini. Dapat dikatakan bahwa di masa kejayaan mereka adalah ahli teratas yang paling dekat dengan ranah transenden di antara ahli supreme. Turun. Dua ahli teratas kacau yang besar itu meraung, dan kekuatan kacau yang besar dari mereka menekan kekuatan kegelapan seperti lautan hitam ke dalam celah. Ledakan. Kegelapan tanpa batas mendidih dan kekuatannya mengalir keluar, dan Raja Kegelapan masih terus berjuang. Ketika Qin Chen melihatnya, wajahnya berubah secara drastis. Leluhur naga Hong Huang, leluhur suci Siwadarah, berhentilah. Kalian rilekslah terlebih dahulu, kata Qin Chen seraya turun dengan cepat. Bagaimana situasinya? Mendengar kata-kata Qin Chen itu, semua orang terkejut. Leluhur pedang dan master pedang abadi juga terpana. Apakah ada yang salah dengan Qin Chen? Raja Kegelapan akan ditekan, tetapi mengapa Qin Chen menghentikannya? Kemudian saya melihat Qin Chen datang ke langit di atas celah dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan boom. Dalam kekosongan, cabang-cabang hitam dan daun terbang dalam sekejap. Itu seperti tentakel. Ini adalah tentakel dari pohon iblis 10.000 alam. Bagaimana Qin Chen bisa menyia-nyiakan peluang yang sangat bagus ini? Waktu itu Qin Chen telah menyerap darah Raja Kegelapan untuk mendapatkan banyak manfaat. Sekarang setelah Raja Kegelapan sekali lagi keluar dari masalah, bukankah itu merupakan kesempatan yang sangat sempurna bagi Qin Chen untuk kembali menyerap Raja Kegelapan? Jika Qin Chen tidak mengambil kesempatan ini, maka Qin Chen mungkin tidak akan bisa melakukannya lagi. Lord of the Abyss keluar untuk bekerja, kata Qin Chen seraya mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba Lord of the Abyss muncul dan dengan hormat memberi hormat kepada Qin Chen. Tuanku. Boom, dia memancarkan kekuatan jurang iblis dan kemudian seluruh sosoknya bersatu dengan pohon iblis dari 10.000 alam. Dan lalu mulai mengatur formasi besar untuk menyerap kekuatan kegelapan pada Raja Kegelapan. Boom, gelombang kekuatan kegelapan langsung ditelan oleh pohon iblis dari 10.000 alam. Ini melihatnya, leluhur pedang tercengang, dan Qin Chen ini terlalu tidak bermoral. Mendesis, dia masih ingat bahwa 10 tahun yang lalu Qin Chen hampir kehilangan nyawanya di bawah darah Raja Kegelapan ini, dan Qin Chen akhirnya bisa menyatukan kembali tubuh fisiknya setelah berjalan di 6 jalur pedang reinkarnasi. Tetapi 10 tahun kemudian, kontrol Qin Chen atas kekuatan kegelapan telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Ditambah dengan peningkatan tingkat kultivasinya, dia telah menelan kekuatan klan kegelapan dengan cara yang sangat terdengar tinggi. Semut kecil, api kecil, kalian juga bekerja, kata Qin Chen. Tidak hanya Qin Chen menyerapnya, tetapi bahkan semut pemakan ki dan serangga api juga dilepaskan oleh Qin Chen. Setelah di alam dewa Piantin, semut-semut ini menelan kekacauan yang cukup. Xiaoyi dan Xiaohuo telah tumbuh untuk terlihat sangat aneh, seolah-olah mereka kembali ke leluhur mereka. Begitu mereka keluar, mereka menggigit di mana-mana, melahap udara kegelapan Raja Kegelapan. Pada akhirnya, sosok Qin Chen berkedip, tenggelam ke lautan kegelapan dan mulai menelan dengan liar. Qin Chen mengorbankan pedang karat misterius dan lalu berkata dengan dingin, "Pedang iblis, Anda lindungi hukum untuk saya. Leluhur pedang senior, jangan biarkan Raja Kegelapan melarikan diri.
Leluhur naga, leluhur sungai darah, Anda membagi kekuatan kegelapan. Jangan biarkan kekuatan kegelapan di sekitar saya terlalu banyak. Simpan dalam jumlah tertentu. Kata Qin Chen. Dia membagi pekerjaan dan memungkinkan beberapa ahli teratas itu untuk bekerja untuknya. Master pedang abadi nampak tercengang dan benar-benar bodoh. Apa yang dia dengar? Qin Chen memberitahu leluhur pedang untuk tidak membiarkan Raja Kegelapan ini melarikan diri. Tetapi faktanya mereka telah bekerja sangat keras dengan leluhur pedang selama bertahun-tahun untuk mencegah Raja Kegelapan ini untuk melarikan diri. Jadi tentu saja mereka akan berjuang keras. Nah, aku ingin kamu mati. Sebuah raungan terdengar dari Raja Kegelapan bergemuruh dan kekuatan kegelapan menyapu, benar-benar menyelimuti Qin Chen. Hah, benarkah? Kata Qin Chen yang mencibir. Asal-usulnya segera didesak ke ekstrim. Dewa Kaisar Totem mekar. Seni Kaisar Dewa 9 Bintang dan juga kekuatan kegelapan mengepul memasuki tubuhnya seperti samudera luas dan disempurnakan olehnya. Jika Qin Chen sendirian, maka dia secara alami tidak akan berani menjadi begitu sombong. Tetapi sekarang, ada ahli teratas setingkat suprem seperti Xiao Dao yang duduk di peti mati perunggu, mendesak formasi besar, dan para pendahulu leluhur pedang juga menekan Raja Kegelapan selama ratusan juta tahun memimpin situasi secara keseluruhan. Dan Pohon Iblis dari 10.000 alam juga Lord of the Abyss menjaganya. Selain itu, dua dewa dan iblis, naga leluhur dan sungai darah leluhur, dan juga pedang iblis dari pedang karat misterius, yang hampir juga tidak lebih lemah dari leluhur pedang di zaman kuno. Terlebih lagi, Qin Chen sendiri telah melangkah ke ranah setengah langkah surgawi, dan juga Qin Chen berada di bawah berkah kekuatan asal mula surga. Dengan kekuatan seperti itu, jika Qin Chen takut pada seorang Raja Kegelapan yang telah ditekan selama ratusan juta tahun dan kekuatannya telah dilemahkan beberapa kali, maka Qin Chen akan memukul dirinya sampai mati. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang datang dari Raja Kegelapan, Qin Chen bisa menelannya, dan boom. Pada saat ini Qin Chen samar-samar dipenuhi dengan napas ranah Tianjun. Basis kultivasi Qin Chen maju pesat dengan sebuah lompatan. Saat ini di luar surga, Shen Gong Tianjun tiba-tiba menoleh dan melihat ke kedalaman surga. Qin Chen, kata Shen Gong Supreme. Dia tersenyum karena dia samar-samar merasakan sesuatu. Namun saat ini di kejauhan tiba-tiba aura yang mengerikan melonjak dan boom. Seorang pria yang kuat dengan hukuman yang mengerikan, auranya kemudian datang ke sini. Nampak ternyata ini adalah tim penegak hukum dari Dewan Ras Manusia, Shen Gong Supreme. Begitu pemimpin tim penegak hukum ini tiba, dia berkata dengan suara yang dingin dengan nada yang sangat dingin. Begitu kuat tim penegak hukum manusia ini muncul, wajah semua orang yang hadir semuanya menunjukkan ekstasi. Akhirnya seseorang dapat datang mengendalikan Shen Gong Supreme. Aula penegakan hukum ras manusia mewakili keagungan Dewan Ras Manusia. Setelah dikirim itu harus menjadi peristiwa besar ras manusia. Semesta bergetar, bahkan jika Shen Gong Supreme sombong, dia pasti tidak akan berani untuk menantang tim penegakan hukum Dewan Ras Manusia. Di antara mereka, Broly Tianjun bahkan lebih ganas. Sebelumnya, Shen Gong Supreme telah menentangnya dan dia tidak sabar untuk berkata, beberapa orang dewasa ini, Shen Gong Supreme, dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Dia benar-benar memblokir kami semua di sini. Melihat bahwa Broly Tianjun masih berani berkata, Shen Gong Supreme sedikit marah. Apakah Broly Tianjun ini benar-benar berpikir bahwa dirinya tidak berani membunuhnya? Shen Gong Supreme kemudian memandangi tim penegakan hukum ras manusia itu sambil tersenyum. Ternyata beberapa orang dari anggota tim penegakan hukum. Jangan datang ke sini tanpa cedera. Anda tidak berpatroli di wilayah manusia. Tetapi kenapa mencari orang sampai ke surga? Kata Shen Gong Supreme. Dia berkata sambil tersenyum. Dan tidak ada rasa hormat karena lawan adalah anggota tim penegak hukum. Shen Gong Supreme, kamu sangat berani. Di dalam tim penegak hukum, salah satu pria kuat mengambil langkah maju dan menggedor dengan napas dingin yang muncul dari tubuhnya. Shen Gong Supreme, saya telah menerima perintah dari Dewan Ras Manusia. Anda melakukan hal-hal di dunia kuno dan menghancurkan keluarga Ji dan juga keluarga Xiao di dunia kuno. Itu telah secara serius melanggar perjanjian ras manusia saya. Sekarang,
Dewan Ras Manusia telah memerintahkan saya untuk membawa Anda kembali ke Dewan Ras Manusia. Jika Anda tidak ingin ditangkap, maka pergi bersama kami dengan patuh.